Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai materi pembelajaran fikih kelas 9. Bab 1, indahnya berbagi, kurban, akikah, dan kaifiyah penyembelihan binatang. Pengertian penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang dalam istilah fikih disebut al-zakah yang bermakna baik atau suci. Adapun tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan hewan yang telah mati halal atau haram untuk dimakan. Selanjutnya, syarat penyembelihan. Orang yang menyembelih itu harus Islam, laki-laki, balik, sehat, dan tidak menyiakan sholat. Kemudian tentang kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu karuba yakrobu, kurban yang berarti dekat. Yang kedua, hukum dan dalil kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. C. Akikah. Pengertian akikah. Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Selanjutnya, hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakan. Selanjutnya, bab 2. Praktik muamalah, jual beli, kirat, dan riba. A. Jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Yang kedua, hukum jual beli. Dasar hukum jual beli yaitu yang pertama, dasar Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Hadis. Selanjutnya, syarat jual beli. Yang pertama, syarat penjual dan pembeli yaitu adalah balik, berakal, rusdu, dan suka sama suka. Yang kedua itu adalah syarat barang, yaitu suci, bermanfaat, dalam kekuasaan penjual dan pembeli, dapat diserah terimakan, serta barangnya dapat dilihat. B. Kirat. Pengertian kirat. Kirat adalah penyerahan harta dari pemilik dana kepada pengolah dana sebagai modal usaha. Selanjutnya, hukum dan rukun kirat. Hukum kirat adalah mubah atau diperbolehkan. Kemudian syarat kirat itu ada 6. Yang pertama, pemilik modal, pengelola, dana, usaha, keuntungan, dan akad. C. Riba. Pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Hukum riba dinyatakan dalam hukum Islam dinyatakan haram berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis, dan ijma' para ulama. Bab 3. Ta'awun dalam Islam, pinjam-meminjam, utang-piutang, dan gadai. A. Pinjam-meminjam. Pengertian pinjam-meminjam. Istilah Islam dinamakan ariyah yang bermakna pinjaman tak berbunga. Kemudian hukum pinjam-meminjam. Hukumnya adalah mubah atau boleh. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, rukun pinjam-meminjam ada 5, yaitu mu'ir, musta'ir, musta'ar, batas waktu, dan ijab. B. Utang piutang. Pengertian utang piutang adalah bentuk kerjasama atau tolong-menolong dalam kehidupan manusia. Hukum utang piutang ada 4. Yang pertama itu adalah mubah, sunnah, wajib, dan haram, tergantung dari latar belakang alasan yang mendasarinya. C. Gadai. Pengertian gadai. Gadai dalam bahasa Arab disebut al-rah yang berarti penyerahan barang dari orang yang berhutang sebagai jaminan. Hukum gadai itu adalah mubah atau diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadis, serta ijma' ulama. Selanjutnya itu adalah rukun gadai ada 4. Yang pertama itu adalah marhum, yang kedua marhum bih, yang ketiga sigat ijab dan qabul, dan yang terakhir itu adalah akidan. D. Upah. Pengertian upah. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan ujrah, yang berarti adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang.
Yang kedua itu adalah hukum upah. Hukum upah adalah mubah dan akan berubah menjadi wajib jika itu menyangkut hak seseorang. Bab 4, bab terakhir. Ajal pasti tiba. Pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur dan waris. A. Pengurusan jenazah. 1. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis. 2. Mengkapani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kapan. 3. Menyolatkan jenazah dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal dunia. 4. Mengantarkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah diantarkan ke tempat pemakaman. 5. Menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan di tempat pemakaman. Yang keenam, doa talqin jenazah untuk mengingatkan dan memantapkan ahli kubur agar dapat menjawab dengan lancar ketika ditanya malaikat. B. Nilai keadilan dalam waris. 1. Pengertian waris. Kata waris dalam bahasa Arab disebut faraid, yang artinya bagian yang telah dipastikan kadarnya. Yang kedua, hukum waris. Pembagian harta warisan harus mengacu pada pengaturan agama. Ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan hadis riwayat Muslim dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.